Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dan membahas tentang cloud computing. Nah, kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Faisal Abdul Karim, dan yang kedua ada saya, Rizky Nur Ali Al-Fauzi, dan anggota yang ketiga yaitu Kang Iwal Kusana. Nah, masifnya perkembangan teknologi informasi mendorong berkembangnya kebutuhan akan teknologi dalam berbagai bidang, khususnya untuk bisnis. Nah, salah satu teknologi terkini yang dipandang sebagai solusi dan dipercaya akan meningkatkan daya saing bisnis adalah cloud computing. Nah, dengan hadirnya cloud computing merupakan cara kerja sistem teknologi informasi dalam sebuah bisnis yang semula hanya dapat mengakses data dan aplikasi melalui perangkat keras atau hardware. Nah, yang berada di kantor menjadi bisa di mana saja dengan perangkat mobile. Nah, dengan cukup menggunakan jaringan internet, kita bisa menggunakan sebuah teknologi yang menggunakan sistem cloud computing. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dengan Faisal Abdul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faisal Abdul Karim akan menjelaskan tentang pengertian dan cara kerja dari cloud computing. Yang pertama-tama yaitu cloud computing. Teknologi berbasis cloud yang menjamur di dunia, juga Indonesia, menjadi salah satu instrumen besar yang bermain di era ekonomi disruptif belakangan ini. Banyaknya keunggulan yang diberikan teknologi ini kepada penggunanya menjadikan perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft, Adobe, IBM, dan lainnya turut mengembangkan solusi berbasis cloud. Dalam bahasa Indonesia, cloud computing dapat diartikan sebagai komputasi awan, yakni paduan teknologi yang memanfaatkan internet, dan dalam hal ini disebut awan atau cloud. Jadi, cloud merupakan sebuah istilah yang diberikan untuk teknologi yang dapat diakses melalui jaringan internet. Selanjutnya yaitu cloud computing. Cloud computing yaitu istilah dari cloud yang diartikan sebagai internet dan computing yang diartikan sebagai komputer. Cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang bersamaan. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Jadi dalam hal ini, cloud computing yaitu perpaduan antara komputer serta internet, di mana cloud yang menjadi internet, sedangkan computing di sini yaitu komputer yang digunakan untuk mengakses internet. Selanjutnya ada contoh struktur dari cloud computing, di mana cloud computing ini sebagai pusat dari server atau pusat dari jaringan tersebut, di mana terdapat smartphone, laptop, ada server, tablet, network, mobile, dan database yang semuanya mengarah ke satu pusat yang disebut cloud computing. Sistem cloud computing memungkinkan penggunanya untuk menyimpan dan mengolah data secara virtual. Penggunanya juga tidak perlu menyediakan platform maupun infrastruktur pendukung, melainkan hanya tinggal menggunakan platform yang telah tersedia. Platform ini ada yang gratis, ada juga yang berbayar, yang lebih lengkap dari platform gratis. Sistem cloud computing memungkinkan proses komputerisasi, menjalankan aplikasi, menyimpan data, dan mengolah data secara virtual dengan jaringan internet yang terhubung ke server sehingga dapat diakses kapanpun
dan dimanapun asalkan terkoneksi dengan internet. Dalam penyimpanan cloud computing terdapat storage cloud yang memungkinkan menyimpan data yang sangat besar. Jadi tidak perlu menyiapkan hard disk ataupun media-media penyimpanan data lainnya. Dalam sistem ini yang dikatakan sebagai penyimpanan virtual ataupun pengolahan data virtual yaitu penyimpanan online yang disebut dengan cloud storage yang tersedia gratis ataupun yang berbayar. Contoh dari cloud storage ini yaitu Dropbox, Google Drive, OneDrive, dan lainnya. Jadi sistem secara virtual di sini yaitu sistem secara online. Selanjutnya yaitu cara kerja cloud computing. Di sini ada gambarnya di mana dalam cloud computing ini terdapat server, virtual desktop, ada software platform, ada aplikasi dan storage ataupun data. Di mana ada menuju ke router, ada switch dan sedangkan ada end user. Untuk penjelasannya yaitu cloud computing bekerja secara online dan terus menerus tanpa henti melalui jaringan internet. Semua aktivitas akan berpusat pada komputer dan setiap jenis data akan langsung disimpan dan siap dipakai kapanpun. Memungkinkan user menjalankan suatu aplikasi dan setiap hal yang dijalankan pada aplikasi tersebut akan kembali tersimpan pada komputer server. End user dan komputer server yang disimpan oleh switch maupun router untuk mengextend jaringan yang ada sehingga dapat melihat dan menjalankan aplikasi tersebut dimanapun dan kapanpun. Sebagai contoh dari cara kerja cloud computing yaitu dalam penggunaan Gmail. Data di beberapa server diintegrasikan secara global tanpa harus mendownload software untuk menggunakannya. Pengguna hanya memerlukan internet dan semua data dikelola oleh Google. Semua instruksi akan terintegrasi secara langsung melalui sistem cloud menggunakan komputer yang terhubung ke internet. Inilah cara kerja dari cloud computing dan contohnya yaitu dalam pengaplikasian Gmail. Ya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky. Nah, untuk cara kerja cloud computing, di sini cloud computing ini bekerja secara online dan terus-menerus tanpa berhenti melalui jaringan internet. Semua aktivitas akan berpusat pada komputer server dan setiap jenis data akan langsung disimpan dan siap pakai kapanpun. Memungkinkan user menjalankan suatu aplikasi dan setiap hal yang dijalankan pada aplikasi tersebut akan kembali tersimpan pada komputer server. Nah, untuk end user dan komputer server yang disimpan oleh switch maupun router untuk mengextend jaringan yang ada, sehingga dapat melihat dan menjalankan aplikasi tersebut dimanapun dan kapanpun. Nah, sebagai contoh lewat penggunaan Gmail, data di beberapa server diintegrasi secara global dan tanpa harus mendownload software untuk menggunakannya. Nah, pengguna hanya memerlukan internet dan semua data dikelola oleh Google. Semua instruksi akan terintegrasi secara langsung melalui sistem cloud menggunakan komputer yang terhubung ke internet. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari cloud computing. Jenisnya ini ada 4 jenis. Nah, yang pertama ada public cloud. Nah, terlihat dari namanya yaitu public cloud merupakan teknologi cloud yang memungkinkan layanan diakses oleh siapa saja dan penggunanya pun bisa oleh siapa saja. Nah, layanan public cloud ada yang gratis dan ada pula yang berbayar. Contoh public cloud yang gratis diantaranya adalah Google Drive, Gmail, Facebook, dan Instagram. Sedangkan untuk public cloud yang berbayar ada beberapa provider yang trusted. Nah, untuk yang kedua ada private cloud. Sudah jelas nampak
pada namanya yaitu private cloud adalah merupakan tentang privasi penggunanya. Nah, private cloud biasanya digunakan untuk keperluan internal organisasi atau perusahaan. Saat ini telah banyak perusahaan-perusahaan yang memiliki divisi atau departemen IT maupun support sebagai penyedia layanan platform. Nah, infrastruktur dalam dan aplikasi bagi perusahaannya pada private cloud keamanan sangat terjaga. Nah, karena semua hal seperti maintenance, software, dan platform yang digunakan dikelola oleh badan atau institusi sendiri. Jadi tidak menggunakan sebuah hardware atau software yang lain, hanya menggunakan aplikasi yang disediakan oleh cloud computing. Dan yang selanjutnya yang ketiga yaitu community cloud. Biasanya digunakan untuk penggunaan bagi komunitas, institusi atau organisasi. Contoh perusahaan yang menggunakan cloud computing ini yaitu perusahaan bisnis. Nah, yang mempunyai tujuan bersama pada masing-masing perusahaan. Dan yang terakhir yaitu yang keempat adalah hybrid cloud. Hybrid cloud merupakan gabungan dari layanan private cloud dan public cloud, hanya institusi tertentu yang dapat mengaplikasikan layanan cloud ini. Layanan pada jenis ini memiliki instruksi B2B atau business to business. Nah, yang selanjutnya ada fitur-fitur dari cloud computing. Di sini terlihat ada 9 fitur. Nah, yang pertama ada storage, cloud storage. Nah, cloud storage ini merupakan model penyimpanan data komputer di mana data digital disimpan dalam kumpulan logik. Dan yang kedua ada cloud hosting yang merupakan tipe web hosting yang menggunakan berbagai macam server untuk mengimbangkan load dan memaksimalkan uptime. Nah, yang ketiga ada cloud backup. Nah, terlihat dari namanya juga pasti untuk membackup data atau mengolah data yang besar pada cloud computing ini. Dan ada juga yang keempat cloud database, cloud routing, yang ketujuh ada cloud network, dan yang kedelapan cloud aplikasi, dan yang terakhir ada cloud security. Nah, bisa dilihat dari masing-masing namanya memiliki sebuah fungsi masing-masing tersebut seperti pada penamaan yang ada pada fitur cloud computing ini. Nah, selanjutnya ada jenis layanan cloud computing. Di sini ada 3 jenis layanan. Yang pertama yaitu software as a service. Sesuai namanya, layanan cloud computing ini jenis disediakan dalam bentuk software atau perangkat lunak. Jenis layanan ini menyediakan aplikasi-aplikasi baru. Contoh layanan SaaS yaitu Gmail, Twitter, Facebook, Google Docs, dan Spreadsheet, serta Adobe Creative Cloud. Pada praktiknya, kita banyak menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut tanpa perlu mengerti di mana secara fisik nih data disimpan atau bagaimana aplikasi dikelola. Nah, hal-hal tersebut sudah termasuk dalam layanan yang diberikan oleh penyedia software as a service. Nah, melalui SaaS, kita dapat mengakses software atau aplikasi dengan mudah tanpa perlu menyediakan storage perangkat khusus untuk menyimpan aplikasi tersebut. Penyediaan layanan juga akan menjamin ketersediaan dan reliabilitas aplikasi miliknya. Dengan begitu, kita bisa fokus dalam memaksimalkan penggunaan aplikasi tersebut. Nah, untuk yang kedua ada platform as a service. Nah, layanan cloud jenis ini hadir dalam bentuk platform yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi. Jika dianalogikan, PaaS memungkinkan kita untuk menyewa rumah dan berbagai lingkungannya. Nah, contohnya seperti network, database, engine, sistem operasi, framework, aplikasi, dan sebagainya. Untuk membantu berjalannya aplikasi yang kita buat, sebagai penyewa kita tidak perlu memikirkan pemeliharaan rumah tersebut karena penyediaan layanan platform as a service lah yang akan melakukannya. Sehingga kita dapat
fokus mengembangkan aplikasi yang kita buat di rumah tersebut. Nah, contoh penyediaan pas ini adalah IBM Bluemix. Nah, pada layanan tersebut kita dapat membuat aplikasi sendiri dengan berbagai fitur yang telah tersedia. Idealnya kita utama dari pas adalah skalabilitas yang tinggi. Jadi semakin banyak pengguna aplikasi kita, penyedia pas akan secara otomatis membantu aplikasi kita untuk dapat melayani jumlah pengguna tersebut. Nah, jadi layanan PAS berfungsi untuk menyewakan tempat kepada para pengguna aplikasi untuk menjalankan aplikasi tersebut. Contohnya penyediaan layanan PAS yaitu Amazon Web Service, Windows Azure, dan Google Application Engine. Jadi kita ini bisa membuat suatu aplikasi tanpa harus memikirkan bagaimana sistem kinerja aplikasi tersebut agar berjalan dengan normal, dengan lancar, atau dengan baik, karena sudah di-handle oleh sebuah platform as a service dari cloud computing tersendiri. Nah, yang terakhir ada instruktur as a service. Nah, pada instruktur as a service ini menyediakan layanan akan penyedia layanan akan memberikan sumber daya infrastruktur komputasi cloud computing yang lengkap. Nah, melalui server dari jaringan storage hingga ruang data center. Sederhananya, ketika menggunakan IaaS, kita sebenarnya sedang menyewa komputer virtual yang masih kosong setelah disewa. Kita bisa menambahkan komponen komputasi seperti CPU, RAM, storage, public IP, dan lain sebagainya untuk membangun komputer virtual yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, layanan ini menyediakan infrastruktur IT untuk para pengguna akhir yang mana dalam layanan tersebut berbasis data cloud. Nah, jadi seperti halnya kita membeli sebuah laptop atau PC yang dimana bawaannya itu ya RAM-nya misalkan ada 4 giga dan itu tidak mencukupi kebutuhan bagi kita. Nah, kita bisa menambahkan suatu RAM menjadi 16 giga atau lebih dengan menambahkan yang RAM satu yaitu 8 giga, yang satu lagi 8 giga atau lain sebagainya. Atau mengganti sebuah penyimpanan yang asalnya hard disk menjadi SSD. Nah, agar sebuah kinerja dari komputer tersebut atau laptop bisa bekerja dengan lebih cepat. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Kang Iwal Kusana. Terima kasih. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Kang Rizky sama Kang Faisal. Di sini saya akan melanjutkan tentang struktur cloud computing. Struktur cloud computing yaitu komputer front end. Biasanya merupakan komputer desktop biasa dan muncul di halaman depan interface. Front end merupakan sisi dari client dan cloud computing sistemnya yang kemudian dibagi menjadi dua, interface dan aplikasi yang disesuaikan dengan fungsi dan keperluan dari cloud computing. Yang kedua, komputer backend. Komputer backend adalah komputer berskala besar yang biasanya berupa server komputer yang dilengkapi dengan data center. Komputer bak harus memiliki kinerja yang tinggi karena harus melayani ribuan permintaan data. Yang ketiga, penghubung front end dan back end. Untuk ini biasanya berupa LAN atau internet, sehingga dalam hal ini perangkat dapat terkoneksi satu sama lainnya untuk dapat bertukar informasi dan data. Kemudian manfaat dari cloud computing sendiri yaitu yang pertama, penyimpanan data terpusat. Dengan cloud computing, semua penyimpanan data telah tersedia secara virtual, jadi tidak perlu menggunakan infrastruktur tambahan seperti data center.
tersebut diantaranya jaminan platform teknologi, jaminan ISO, jaminan data pribadi, dan lainnya. Yang ketiga, penggunaan sangat fleksibel. Teknologi cloud computing sangat mudah diakses melalui device yang terhubung dengan koneksi internet. Yang keempat, efisiensi biaya. Biaya yang digunakan dalam penggunaan cloud computing tidak banyak karena fitur dalam cloud computing sangat komplit. Dalam penggunaannya hanya membayar paket dan layanan yang akan dipakai. Selanjutnya, dari cloud computing juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yaitu yang pertama, kemudahan dalam mengatur untuk mengakses software, aplikasi, dan layanan tanpa perlu instalasi. Yang kedua, menghemat biaya teknologi dalam perusahaan. Yang ketiga, sistem yang fleksibel. Yang keempat, perkembangan yang teknologi pesat. Untuk kekurangannya yaitu provider dari perusahaan cloud dapat mengakses data yang tersimpan dalam komputer server. Yang kedua, begitu banyak klien mengakibatkan gangguan serius seperti server down yang mengakibatkan tidak dapat akses aplikasi hingga data. Yang ketiga, cloud belum sepenuhnya terintegrasi dan compatible terhadap lain platform. Yang keempat, user harus selalu terkoneksi dengan internet. Jika tidak ada internet, maka tidak akan bisa mengakses cloud computing. Contohnya, ya untuk contoh layanan cloud computing yang sering digunakan yaitu Google seperti Google Drive, Google Mail, Google Classroom, dan Google Video Coordination. Yang kedua, media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan lainnya. Kemudian Dropbox, bidang kesehatan seperti telemedicine, elektronik, health record, dan analisis teleradiologi. Yang kelima, bidang pendidikan, contohnya seperti Google Talk, Google Classroom, dan lainnya. Kemudian bidang pemerintahan seperti layanan jasa, pengolahan DIK oleh BPPT, sistem kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Kemenristek. Pada teknologi berbasis, untuk kesimpulannya, jadi pada teknologi berbasis cloud, semua data berada dan disimpan pada server yang dapat diakses melalui jaringan internet. Begitu juga dengan aplikasi atau software. Artinya, kita tidak perlu lagi melakukan instalasi aplikasi pada perangkat kita. Sebagai gantinya, kita hanya perlu terhubung dengan internet untuk mengakses data dan menjalankan aplikasi yang berada di dalam cloud. Demikian dari kelompok kami, kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.